Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Ahmad Ferdian. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Nah, seiring perkembangannya peradaban, manusia tidak terlepas dari beberapa penemuan, ya. Nah, penemuan ini ada yang menerapkan magnet di dalamnya, ya. Kemudian di sini contohnya seperti ada headphone, ya. Kemudian ada saklar, lalu ada generator mini, ya, generator air. Tidak terlepas hanya 3 alat tersebut. Yang kita ketahui di speaker, dalam speaker, kemudian di dalam telepon, lalu bel, nah itu terdapat magnet di dalamnya. Nah, dan beberapa alat yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya. Nah, melanjutkan materinya, ini ada tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai setelah menyimak video ini. Yang pertama yaitu memahami konsep magnet dengan benar. Yang kedua, memahami gaya magnet dengan benar, lalu menjelaskan sifat-sifat magnet bahan dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, menjelaskan interaksi jenis bahan terhadap magnet dengan benar. Nah, untuk mengawali materi, kita simak ilustrasi, ya, mengenai magnet. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi tersebut, ada beberapa bahan, ya, ada beberapa benda yang bahannya berbeda-beda tentunya. Nah, ketika di atas benda tersebut, ya, bergerak sebuah magnet, nah, dia ada beberapa benda yang tertarik. Nah, benda yang tertariknya itu tertentu, tidak semua. Nah, benda yang tertariknya tergantung dari bahan, ya, penyusun benda tersebut. Nah, sehingga magnet sebetulnya dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu saja, ya. Tidak semua bahan dapat ditarik oleh magnet. Nah, sebelum melanjutkan, ya, nah, dari sini sebetulnya magnet, yang disebut magnet itu apa, ya? Lalu dari manakah magnet berasal? Nah, dan sifat kemagnetan yang dimiliki oleh magnet itu apakah kekal, ya? Apakah tetap ada ataukah dapat hilang? Nah, kira-kira beberapa pertanyaan tadi, ya, itu mudah-mudahan bisa dijawab, ya, setelah menyimak materi yang akan diberikan dalam video ini. Oke, kita mundur ke beberapa tahun, ya, sebelum Masehi, di mana di sebuah daerah yang dinamakan daerah Magnesian, atau sekarang misalkan daerah tersebut berada di Turki, ya. Jadi bangsa Yunani dia menemukan sebuah batuan. Nah, batuan tersebut ternyata dapat menarik benda berbahan logam, khususnya besi. Nah, karena dapat menarik tersebut, batuan tersebut dinamailah
sesuai dengan nama daerah ya yang tempat ditemukannya, yaitu magnesian. Ya, jadi disebut sebagai magnet ya, nama batuannya itu. Nah, dalam perkembangannya penggunaan magnet batuan pastilah terbatas. Nah, jadi dibuatlah sebuah magnet dari bahan logam, misalkan baja ataupun besi, ya. Sehingga magnet yang berasal dari bahan tersebut itu dapat dipakai dalam beberapa perangkat elektronik. Ya, salah satunya sudah kita sampaikan ya di awal video. Nah, sekarang juga beberapa orang telah mampu mengatur kekuatan magnet ya sesuai dengan keperluannya. Menurut asal magnet, magnet itu terbagi menjadi dua. Ada magnet alam dan ada magnet buatan. Ya. Nah, dikhususkan untuk magnet buatan tidak hanya terdapat satu jenis bentuk saja, ya, melainkan banyak bentuk, ya, tidak hanya satu atau dua bentuk, beberapa bentuk sesuai dengan keperluan yang akan digunakan, ya. Salah satunya ini beberapa ada yang membentuk batang, magnet U, silinder, kemudian cincin, lalu keping cakram, kemudian ada bentuk ladang dan bentuk jarum. Mungkin yang bentuk jarum yang sering kita ketahui bersama ada pada kompas, ya. Nah, mungkin beberapa bentuk lain juga ada, ya. Seperti misalkan pada dinamo, ya. Nah, bentuknya mungkin tidak seperti ini. Jadi banyak bentuk. Jadi tidak hanya di satu atau dua bentuk saja. Sudah disampaikan juga bahwa magnet terbuat dari logam. Ya, salah satunya seperti besi dan baja. Biasanya pada umumnya seperti itu. Nah, bagaimana penentuan kutub magnet? Nah, ternyata penentuan kutub magnet itu dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Nah, kita ketahui bahwa batang magnet itu pasti memiliki dua kutub, utara dan selatan. Nah, penentuan kutub magnetnya kita dapat melakukan dengan percobaan sederhana. Nah, percobaan sederhananya kita dapat. Nah, jadi kita dapat menyiapkan sebuah baskom yang berisikan air, lalu di atas air tersebut kita taruh sebuah styrofoam, ya. Kemudian di atas styrofoamnya kita taruh sebuah batang magnet. Setelah kita lepaskan, itu secara otomatis magnet tersebut, ya, atau misalkan magnet yang ada di atas styrofoam itu akan bergerak, ya. Salah satu kutubnya akan mengarah ke salah satu arah kutub bumi, ya. Jadi pada kutub utara magnet itu selalu menuju ke arah kutub utara bumi. Nah, mengapa kira-kira ya mengapa kutub utara magnet selalu menuju ke arah kutub utara bumi? Nah, ini berkaitan dengan sifat kemagnetan yang ada pada bumi. Kita ketahui bahwa bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan, ya. Tapi kenapa kutub batang magnet selalu ke utara bumi? Nah, karena sifat kemagnetan bumi itu
kutubnya bertolak belakang dengan kutub geografis bumi, ya. Jadi kutub utara geografi bumi itu terdapat sebuah magnet bumi, ya, di mana kutubnya itu adalah kutub selatan. Kemudian kalau kutub selatan geografi bumi, nah, pasti terdapat kutub utara magnetik bumi, ya. Jadi sebetulnya bumi kita itu memiliki sifat kemagnetan, ya. Itu adalah disebut sebagai magnet alam, ya. Jadi kutub utara magnetik bumi itu terdapat di dekat kutub selatan geografi bumi. Sedangkan kutub selatan dari magnetik bumi terdapat di dekat kutub utara geografi bumi. Nah, maka dari itu batang, ya, yang dari percobaan tadi itu kutub utaranya pasti akan menuju ke utara bumi. Jadi yang menuju ke utara bumi berarti itu adalah kutub utara magnet, seperti itu, ya. Nah, untuk yang berlawanannya itu adalah kutub selatan, karena kutub selatan magnet itu pasti menuju ke arah kutub selatan geografi bumi, karena di kutub selatan geografi bumi itu terdapat kutub utara magnetik bumi. Jadi untuk lebih jelasnya di pertemuan berikutnya, ya, di video berikutnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai magnet memiliki dua kutub. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa magnet memiliki dua kutub, ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Biasanya kutub utara itu dituliskan dengan huruf N, sedangkan kutub selatan dituliskan dengan huruf S, ya. Dan kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Nah, jadi kutub magnet itu berada di ujung magnet, ya. Nah, berkaitan dengan gaya tarik dan gaya tolak, nah ini kita akan ke interaksi antar kutub, ya. Adalah sifat-sifat kutub magnet. Jadi ketika magnet yang tidak senama, nah, jadi kita dekatkan, misalkan kutub utara kita dekatkan dengan kutub selatan, itu bagaimana interaksinya. Lalu jika kutubnya senama, utara dengan utara didekatkan, itu bagaimana interaksinya. Nah, jadi ketika kutub yang berbeda nama bila didekatkan itu akan saling tarik menarik. Nah, jadi interaksinya adalah tarik menarik. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya, ya. Jadi sama-sama tertarik, ya, untuk setiap kutubnya. Sedangkan untuk kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan terjadi interaksi tolak menolak, ya. Oke. Nah, interaksi ini berkaitan dengan gaya magnet, ya, berkaitan dengan gaya magnet. Nah, gaya magnet itu bukan serta-merta ada pada bahan, ya. Nah, kalau misalkan pada logam itu dibuat, ya, sedemikian rupa sehingga benda tersebut menjadi sebuah magnet. Nah, sebetulnya apa sih yang dimiliki oleh magnet tersebut, ya, sehingga dia dapat menarik atau menolak jika kutub-kutubnya saling
didekatkan, ya. Mengapa terjadi interaksi antara magnet jika didekatkan? Ini berkaitan dengan penyusun dari magnet tersebut, ya. Itu adalah ada gaya magnetnya. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah mempelajari tentang partikel materi, ya. Misalkan kalian memiliki sebuah kapur. Nah, jika kapur ini dipotong-potong, ya, kapur ini dipotong-potong beberapa bagian, nah, pasti salah satu bagiannya itu masih dapat dikatakan sebagai kapur dan memiliki sifat kapur juga, ya. Nah, demikian pula dengan sebuah magnet. Ketika sebuah batang magnet ketika dipotong-potong, ya, dipotong beberapa bagian, nah, di salah satu bagiannya, di semua bagian sebetulnya, ya, di bagian yang dia pasti memiliki dua kutub magnet juga, ya, memiliki dua kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan. Nah, berdasarkan kenyataan tersebut, dikembangkanlah sebuah teori magnet yang disebut sebagai teori magnet elementer, ya. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa sifat magnet suatu benda itu ditimbulkan oleh magnet-magnet kecil yang ada di dalam benda tersebut, yang disebut sebagai magnet elementer, ya. Yang kita ketahui bersama bahwa penyusun bahan itu ada elektron. Jadi elektron dan proton inilah yang disebut sebagai magnet elementer. Nah, suatu benda akan bersifat magnet jika magnet elementernya mempunyai arah yang cenderung sama, ya. Jadi jika arah magnet elementernya tidak searah, itu tidak memiliki sifat kemagnetan, ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah benda, ya. Contohnya di dalamnya terdapat magnet elementer yang arahnya acak, ya, arahnya ke mana-mana. Nah, sedangkan sebuah bahan satu lagi dia sudah memiliki magnet elementernya searah. Nah, jadi yang ini disebut sebagai bukan magnet, ya, yang magnet elementernya tidak searah. Kemudian yang searah disebut sebagai magnet, ya. Jadi magnet tersebut memiliki sifat, ya. Jadi ini sebetulnya adalah sifat kemagnetan. Nah, jadi bahan yang memiliki sifat kemagnetan itu disebut sebagai magnet. Nah, di mana sifat kemagnetan ini berada di dalam bahan tersebut, itu berasal dari magnet elementer. Di arah magnet elementer yang searah. Jadi di sini juga dapat penentuan garis gaya magnet, ya. Garis gaya magnet yang kita ketahui bahwa selatan dan utara itu, ya. Nah, yang selatan biasanya adalah yang masuk, ya, arah panahnya masuk ke dalam arah selatan. Kemudian garis gaya magnet untuk utara yang keluar. Tuh. Jadi secara gambaran bahwa magnet elementer itu arahnya berarti panah-panahnya itu ke utara, ya. Kemudian pangkalnya itu selatan. Ya, jadi kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet tersebar secara acak, tidak memiliki sifat magnet.
Nah, jadi beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, nah, partikel elementer magnet tersusun teratur, nah, sehingga mudah untuk ya mudah untuk memiliki sifat magnet. Nah, kita ketahui bahwa kita dapat membuat magnet. Sebetulnya membuat magnet itu adalah merubah arah dari partikel elementer. Jadi setiap partikel elementer yang awalnya acak menjadi arahnya teratur, sehingga bahan tersebut memiliki sifat magnet. Nah, kita kembali ke gaya magnet. Tadi disampaikan bahwa kalau kita lihat di sini, gaya magnet itu berasal dari interaksi kutub-kutub magnet yang ditimbulkan akibat gerakan muatan listrik elektron tadi, ya. Kalau yang penyusun magnet di dalamnya memiliki sifat kemagnetan, yaitu magnet elementer. Magnet elementer yang anak panahnya, ya, anak panah itu dia menjadikan kutub utara, sedangkan yang pangkalnya atau dia menuju ke arah selatan itu menuju ke arah selatan, ya, yang masuk berarti itu adalah kutub selatan. Nah, sifat garis-garis gaya magnet. Nah, di sini garis gaya magnet itu tidak pernah saling berpotongan, ya. Kemudian garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, tempat yang garis gaya magnetnya lebih rapat, nah, itu dapat menunjukkan bahwa medan magnetnya itu sangat kuat. Kemudian sebaliknya, jika daerah atau tempat yang garis-garis magnetnya renggang, itu menunjukkan medan magnetnya lemah. Jadi mengapa di kutub ujung, ya, lebih tepatnya di ujung-ujung kutub itu gaya magnetnya itu besar, karena di ujung-ujung tersebut itu garis gaya magnetnya sangat rapat, ya, dibandingkan di sisi-sisi magnet. Nah, kita kembali bahwa terdapat beberapa bahan yang memang dapat, ya, istilahnya dengan mudah untuk merubah arah magnet elementernya yang dimiliki bahan tersebut, sehingga menjadikan bahan tersebut memiliki sifat magnet, sehingga bahan tersebut dikatakan sebagai magnet. Nah, berdasarkan sifat interaksi, ya, bahan terhadap magnet itu ada 3 jenis bahan, ya. Seperti halnya ini di tayangan awal, ya, ada beberapa bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Ada juga bahan yang ditariknya kuat, ada yang lemah, ada yang sama sekali tidak tertarik. Jadi ada 3 jenis, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Nah, bahan ferromagnetik itu dimiliki oleh benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel, ya. Nah, biasanya bahan-bahan ini itu yang digunakan untuk membuat magnet, ya. Membuat magnet itu yang tadi, ya, merubah arah magnet elementer, ya, yang dimiliki oleh bahan tersebut. Kemudian ada bahan paramagnetik, di mana bahan tersebut benda yang dapat ditarik lemah,
oleh magnet. Contohnya magnesium, platina, aluminium, dan litium. Nah, bahan-bahan ini masih dapat ditarik, ya, masih dapat ditarik. Cuma ya tadi ditariknya itu tidak kuat seperti hanya menarik bahan logam ataupun bahan dari baja seperti itu. Selanjutnya, bahan diamagnetik. Nah, bahan diamagnetik ini dimana benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada perak, emas, tembaga, dan bismut. Ini jenis logam ya, yang tidak dapat ditarik oleh diamagnetik. Maaf, ya, yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada perak, emas, tembaga, kemudian ada bismut. Nah, itu beberapa contoh bahan ya, interaksi antara bahan dengan magnet. Jadi ada yang tadi disebutkan ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, selanjutnya kita sama-sama kita rangkum jadi apa saja yang sudah kita pelajari dari awal video ya. Magnet itu benda yang dapat memiliki kemampuan dapat menarik benda lain ya. Kemudian magnet memiliki dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan ya. Interaksi antar kutub magnetnya, jika kutubnya senama didekatkan maka akan tolak menolak, sedangkan kutub yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik menarik. Kemudian gaya magnet ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik seperti elektron dan proton, di mana sebagai partikel penyusun magnet ya, partikel elementer. Nah, berdasarkan kekuatan magnet untuk menarik benda, interaksi dengan bahan magnet dibagi menjadi tiga, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Nah, itu saja yang mungkin dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.